fase paling sulit bukan melupakan dia, tapi fase dimana ketika dia datang lagi, dan sialnya kita nggak bisa nolak kedatangannya. Sialnya, kita selalu berhasil dibuat jatuh cinta lagi. Hai semuanya, aku Lena. Aku balik lagi untuk menyapa dan menemani kalian semua. Aku happy banget karena eh, ternyata aku cukup konsisten untuk bikin video YouTube ini. Jadi nggak cuma 1-2 video, tapi sekarang udah berapa ya aku lupa. Tapi cukup banyak. Kalian apa kabar? Aku udah lama banget nggak nanya kabar kalian. Semoga kalian selalu baik-baik aja, selalu dalam keadaan baik. Dan kalaupun mungkin saat ini lagi nggak baik, semoga segera diberi kabar baik dan hal baik di hidup kalian. Amin. Oke, kali ini aku akan membahas fase atau bagian paling menyebalkan dari mengikhlaskan seseorang. Aku nggak tahu ya ini akan relate atau enggak. Cuman kayaknya akan ada orang-orang yang relate juga sama apa yang akan aku bahas sore ini. Oke, kita balik lagi ke topiknya. Fase paling menyebalkan menurut aku adalah ketika kita udah berhasil untuk sedikit demi sedikit bisa mengikhlaskan dia, bisa hidup tanpa dia, bisa jalan tanpa dia, tapi tiba-tiba dia balik lagi. Dan yang paling menyebalkannya adalah kita tuh nggak punya alasan untuk nolak dia, kita nggak punya alasan untuk nggak balik lagi sama dia, karena setiap dia balik tuh kita selalu dibuat jatuh cinta lagi, selalu dibikin mau lagi untuk balikan. Abis itu ya ditinggalin lagi. Nah, kenapa aku bilang ini fase yang menyebalkan dan paling aku benci? Kenapa? Karena ini tuh kayak kita dibuat dibuat maju mundur gitu loh. Satu sisi kita kadang dibikin seakan-akan kita tuh harus move on. Kayak dia tuh seakan-akan nyuruh, lu tuh lupain gue, lu tuh harus bisa jalan tanpa gue, lu tuh harus bisa berdiri sendiri, harus mandiri, nggak boleh ditemenin sama gue terus gitu. Tapi ketika kita udah mampu untuk itu, walaupun agak sulit ya, terus dia balik lagi. Dengan enaknya dia memberikan sikap dia yang paling manis, bikin kita jatuh cinta lagi, bikin kita mau lagi untuk memperbaiki hubungan yang sebenarnya gitu-gitu aja, yang sebenarnya cuma mengulang luka yang sama. Kenapa aku bilang ini fase paling menyebalkan adalah karena aku cukup benci sama diri aku sendiri. Kayak kenapa aku nggak bisa nolak dia ketika dia datang gitu, kenapa aku nggak bisa bilang tidak untuk ajakan dia ketika dia mengajak untuk memperbaiki semuanya. Itu yang aku benci gitu. Jadi kenapa aku bilang ini menyebalkan tuh bukan berarti sepenuhnya dia menyebalkan. Oke, jelas dia memang menyebalkan gitu dengan dia mengajak kita balik lagi, atau dia tiba-tiba datang pas kita udah mulai ikhlas. Itu sangat-sangat menyebalkan ya, siapapun itu orangnya. Tapi satu sisi kita tuh kayak diri kita sendiri tuh punya sisi menyebalkannya juga, karena kita nggak bisa nolak gitu, nggak bisa bilang tidak. Ya gimana mau bilang tidak ya, sepanjang kita melewati fase move on atau harus move on itu, kita berusaha keras untuk nahan kangen, nahan buat nggak ngechat dia lagi, nahan buat cari tahu tentang dia, nahan buat tahu kehidupan dia gitu. Terus pas dia balik, terus dia manis lagi, dia bikin kita jatuh cinta lagi, tuh kayak siapa yang bisa nolak itu gitu. Karena kayak penantian panjang yang akhirnya tuh ada jawaban. Kayak ini yang aku cari, ini yang aku mau loh gitu selama ini. Jadi itu yang mungkin kemarin atau dulu itu bikin aku nggak bisa nolak ketika dia datang lagi. Dan kalau dipikir sekarang, kayak ngapain ya gitu, kayak aku kenapa selalu berhasil jatuh cinta ya waktu itu, padahal aku tuh tahu loh endingnya tuh dia akan ngilang lagi, endingnya dia akan balik lagi dengan permasalahan diri dia sendiri gitu. Tapi aku selalu berhasil untuk mulai lagi. Mungkin akan cukup membuka rahasia aku sedikit. Aku balikan sama dia itu tuh sampai
3-4 kali, bahkan lebih mungkin. Karena aku selalu berhasil dibikin ayo perbaiki, tapi akhirnya sama aja. Dan sekarang semuanya tuh kayak bikin aku sadar kalau dulu ngapain ya gitu. Tapi itu tidak aku sesali sebenarnya, karena aku yakin setiap apa yang kita lewati itu membuahkan hasil pembelajaran lah, pengalaman lah, dan lain-lain. Jadi aku nggak pernah menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup aku, sekalipun bolak-balik dengan luka yang sama tadi. Cuman ya jadi lucu aja gitu, kayak di fase sekarang ketika aku udah sembuh dan udah bisa nerima semuanya tuh kayak oh gue pernah ya di titik di titik se aku nggak mau ngomong sebodoh itu. Pokoknya di titik sebulak balik itu sama luka yang sama gitu. Aku pernah di titik itu ternyata. Tapi oh ya udah gitu. Itu jadi pembelajaran untuk mungkin hubungan aku ke depannya, supaya aku tidak gampang untuk jatuh ke hati yang sama, ke luka yang sama, atau bahkan ke orang yang sama gitu. So buat kamu yang mungkin lagi ngalamin fase ini, ketika dia datang, coba dipikir berulang-ulang kali. Aku pengen berbagi aja karena aku udah mengalami itu gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu di fase lagi berusaha untuk mengikhlaskan dia, lagi berusaha untuk ngilangin bayang-bayang dia, terus tiba-tiba dia datang lagi, bikin kamu jatuh cinta lagi, padahal kamu tahu dia tuh orangnya nggak mungkin banget berubah gitu. Please dipikir berulang-ulang kali. Jangan hanya pikir 2 kali, kalau bisa 3, 4, sampai 5 kali kamu pikir-pikir lagi. Karena ya itu akan akan mempengaruhi kamu ke depannya gitu. Jadi aku sangat-sangat ingin kamu kalau misalnya diajak balikan, atau mungkin dia datang lagi tanpa alasan, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, please kamu harus punya benteng untuk diri kamu sendiri, untuk kamu tuh bisa menghargai diri kamu gitu. Menurut aku benteng ini tuh lebih ke agar orang lain bisa menghargai kamu. Jadi orang lain gak seenaknya sama kamu. Ketika kamu menghargai dirimu sendiri, otomatis orang lain akan menghargai diri kamu juga. Sebaliknya, kalau kamu tidak bisa menghargai diri kamu sendiri, gimana caranya orang lain untuk bisa menghargai kamu gitu. Jadi please hargai dulu diri kamu sendiri, lindungi diri kamu sendiri dari luka-luka yang akan terjadi gitu. Jadi kalau kamu udah punya firasat dia tuh luka yang nyata, jaga diri kamu dari dia gitu, jaga diri kamu dari orang-orang yang menyakitkan, siapapun orangnya ya. Itu dia, dipikir berkali-kali. Karena aku sudah melewati itu, dan buat kalian yang mungkin lagi di fase itu, semoga semoga kamu tidak mengalami luka yang sama, karena rasanya menyakitkan sih menurut aku. Kita harus nyemplung di luka itu lagi, bikin kita tuh kayak nggak melihat sisi lain yang ada di dunia ini gitu, karena ya tujuan kita selalu ke dia. Padahal mungkin di sisi lain banyak banget hal yang kayaknya lebih membahagiakan, kayaknya lebih baik, lebih bagus, tidak hanya luka yang dikasih gitu. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih udah dengerin episode ini, dan see you di episode selanjutnya. Bye.